Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini, Bu Ica akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kita sudah belajar tentang keadaan geografis wilayah ASEAN. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah ASEAN. Namun sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari pada buku tematik sebelumnya, ya, tapi tidak apa-apa, kita akan mempelajari kembali keadaan sosial budaya dan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia memiliki beragam suku budaya, bahasa daerah, tradisional, lagu daerah, dan yang lainnya. Namun walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Nah, Indonesia adalah negara maritim yang juga negara agraris. Ya, sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Kalau dalam sistem pendidikan, Indonesia saat ini berada di posisi 108 di dunia. Secara umum, kualitas pendidikan di tanah air kita masih di bawah Palestina, Samoa, dan Mongolia. Untuk itu, mari kita sama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu kalian dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik. Ya, semoga kedepannya pendidikan di Indonesia makin berkembang dan kualitasnya makin membaik. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Bahasa resminya pun adalah bahasa Melayu. Dan agama mayoritas di Malaysia adalah agama Islam. Nah, sedangkan untuk kegiatan ekonominya, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik, serta Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Sedangkan kalau pada sistem pendidikan, Malaysia menempati posisi 62 dalam daftar pendidikan terbaik di dunia dan ketiga di ASEAN. Karena tingkat literasi penduduk di Malaysia itu mencapai 94%. Selanjutnya negara Singapura. Ya, budaya Singapura merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Singapura terkenal sebagai negara yang disiplin dan taat pada aturan. Nah, Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Ya, hasil utama negara ini adalah dari sektor perdagangan. Nah, sedangkan dalam sistem pendidikannya, Singapura tidak hanya memiliki salah satu sistem pendidikan yang berkualitas terbaik di ASEAN, tetapi juga di dunia. Yang saat ini Singapura menempati posisi 9 dan merupakan negara dengan sistem pendidikan keempat terbaik di dunia. Lalu negara Filipina, untuk kebudayaannya, musik, makanan, bahasa, agama, dan tarian rakyat Filipina sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Spanyol. Salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Untuk mata pencarian negara di Filipina, penduduknya sebagian besar adalah di bidang pertanian. Selain itu juga di bidang pertambangan dan perindustrian. Negara ini dijuluki juga Home of the Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau, yaitu gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Sedangkan dalam sistem pendidikannya, Filipina saat ini menempati posisi ke-117 di dunia karena tingkat kegagalan murid menuntaskan sekolah termasuk yang tertinggi di dunia. Selanjutnya adalah negara Thailand. Ya, untuk kebudayaannya Thailand terkenal mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Suku di Thailand ada namanya yaitu suku Thai, ya. Sedangkan untuk kegiatan ekonominya, Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa.
Sedangkan beras menjadi hasil pertanian terbesar di Thailand, sehingga Thailand merupakan lumbung padi di Asia Tenggara karena penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Dalam sistem pendidikannya, Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki anggaran pendidikan tertinggi. Ya, saat ini Thailand menempati posisi 89 di dunia. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Kebudayaan Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Brunei memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu adanya kampung di atas air yang disebut dengan kampung air. Untuk kegiatan ekonominya, Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam, serta produk minyak karena terkenal makmur. Untuk sistem pendidikannya, Brunei Darussalam menempati posisi ke-30 di dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara. Tidak mengherankan karena pemerintah Brunei menanggung semua biaya pendidikan, termasuk ongkos penginapan, makanan, buku, dan transportasi. Lalu negara Myanmar. Kebudayaan Myanmar bahasa resminya adalah bahasa Myanmar atau bahasa Birma. Myanmar dikenal sebagai negeri 1000 pagoda. Pagoda yang terkenal seperti yang kalian lihat pada gambar itu namanya Pagoda Suedagon yang berada di Yangon yang berlapiskan emas. Nah, untuk kegiatan ekonominya, mata pencarian penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Untuk sistem pendidikannya, Myanmar sedang membangun kembali pendidikannya yang tertinggal. Ya, saat ini Myanmar berada di urutan ke-150 di dunia. Negara yang ke-8 adalah negara Laos. Kebudayaan Laos penduduknya terdiri atas etnis yang bernama Lao. Bahasa resminya pun adalah bahasa Lao. Sebagian besar penduduk Lao beragama Buddha. Nah, sedangkan untuk kegiatan ekonomi di negara Laos, mata pencarian utamanya adalah di bidang pertanian. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil tanaman pangan utamanya adalah berupa padi dan jagung. Nah, untuk sistem pendidikannya, Laos ini memiliki tingkat literasi pendudukan yang tergolong paling rendah. Setidaknya ada 40% penduduk yang belum pernah mengecap pendidikan formal. Selanjutnya negara Kamboja. Kebudayaan mayoritas penduduknya adalah bersuku Khmer. Bahasa resminya juga adalah bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi bercorak Hindu dan Buddha. Untuk kegiatan ekonominya, mata pencarian penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Daerah pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk hasil pertanian terbesar di Kamboja. Selain itu, Kamboja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang sangat besar. Untuk sistem pendidikannya di Kamboja ini menduduki posisi 136 di dunia. Wajah pendidikan Kamboja ini termasuk paling muram karena dengan tingkat kegagalan murid sebesar 35,8%. Negara yang terakhir yaitu Vietnam. Kebudayaan Vietnam mayoritas penduduknya merupakan etnis Kinh. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam serta serapan bahasa Mandarin. Untuk kegiatan ekonomi negara Vietnam sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian. Padi menjadi hasil utama dari pertanian di Vietnam. Tidak hanya pertanian, ada juga perindustrian di mana hasil industri di Vietnam ini antara lain adalah tekstil, semen, pupuk, dan ban. Untuk sistem pendidikan di Vietnam berada di posisi 121 yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah dibanding ketimbang Irak dan Suriah. Itulah kehidupan sosial budaya dan ekonomi 10 negara anggota ASEAN. Demikianlah materi kita pada kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.